Salah satu metode teknologi pengolahan sampah yang dirasa cukup visible dilakukan adalah Refuse Derived Fuel atau RDF. RDF merupakan hasil olahan sampah dengan nilai kalor dan spesifikasi tertentu dan dapat dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Lokasi RDF berdekatan dengan TPA Jeruk Legi dan PT Solusi Bangun Indonesia. Program RDF sendiri memiliki kapasitas pengolahan sebesar 120 ton per hari. Dengan mengaplikasikan teknologi mechanical biological treatment termasuk pemilahan sampah secara manual, pencacahan, dan pengeringan biologis di ruang-ruang khusus selama 3 pekan. Produk RDF yang telah memenuhi spesifikasi nanti akan dibawa ke pabrik semen untuk kemudian dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang pertama kali di Indonesia memanfaatkan Refuse Derived Fuel, sebuah upaya pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi sumber energi terbarukan rendah emisi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti batu bara dalam proses produksi semen. Pemanfaatan sampah menjadi sumber energi terbarukan rendah emisi dimulai dari Refuse Derived Fuel Plant Cilacap yang terletak di Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi. Terkait tadi pertanyaan, ini yang menjadi permasalahan di Cilacap ini kan untuk sistem RDF ini 21 hari pengeringannya ini Pak Deputi. Mungkin kalau BPPT mau melakukan penelitian di Cilacap, mungkin ditambahkan teknologi apa yang bisa itu mungkin hanya 1 minggu itu kering. Saya yakin untuk meningkatkan misalnya 500 ton per hari bisa. Karena ini kan kapasitas di kita ini perhitungan kenapa 120 ton itu juga memperhitungkan jumlah geomembran yang itu selama 21 hari sehingga kan kami hanya berkapasitas maksimal ya kalau dioptimalkan lagi kata Pak Lilik sampai 200 ton. Tapi saya yakin kalau ini bisa dipangkas masa pengeringannya melalui geomembran menjadi 7 hari, sekarang berjalan 21 hari. Saya yakin itu bikin kalau ada teknologi nanti BPPT meneliti di Cilacap, bisa 7 hari dioptimalkan, kita sama-sama bekerja sama, mungkin bekerja sama dengan perguruan tinggi, kita akan temukan formulasi 7 hari untuk geomembran, kalorinya bagus terjaga di angka 3 ribuan, nanti bisa ketika mungkin proses produksinya ditambah lagi sampai 1000 ton per hari, mungkin saya yakin tidak perlu menambah jumlah lahan yang terlalu banyak. Mungkin itu Pak Deputy, terima kasih. Yang kedua untuk Pak Eko juga dari Bu Suci dari ITB, apakah di RDF Cilacap itu sampah makanan ikut masuk? Dan kalau sampah makanan ikut masuk, prosesnya seperti mungkin windrow composting Pak ya, apakah itu dilakukan proses pembalikan juga? Nah ini supaya efisien. Pertanyaan yang kedua terkait dengan sampah makanan. Jadi apapun bentuknya, kalau sudah dia dibuang itu ya maksudnya sampah gitu. Terus itu juga termasuk sampah organik gitu. Dan ini juga masih bisa diolah gitu ya. Nah, terkait dengan pembalikan karena kalau nggak salah di dalam
RDF-nya Cilacap itu dia tidak ada pembalikan ya kalau nggak salah lihatnya. Dia hanya dibekam itu, diendapkan itu, ditutup dengan gemembran sehingga dia menjadi kering gitu. Nah, makanya mungkin kalau ada pembalikan dia akan lebih merata. Nah, mungkin teknologi itu nanti bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi ada penyempurnaan atau ada penyempurnaan teknologi baru gitu terkait dengan RDF. Cuman kembali lagi investasinya juga akan lebih bertambah gitu. Karena sebenarnya yang dibutuhkan itu sebenarnya kalau bisa misalnya airnya itu bisa berkurang dari 7 hari misalnya lebih cepat lagi berkurangnya, mungkin itu akan lebih baik gitu. Mungkin ada mesin press di depannya sehingga kadar airnya bisa berkurang di awal gitu. Begitu masuk ke bio drying, dia sudah lebih cepat dalam pengeringnya, tidak 7 hari lagi, mungkin bisa 3 hari, bisa 2 hari, bisa lebih cepat. Itu mungkin teknologi lanjutannya gitu yang harus diterapkan. Kemudian lagi nih ya tugasnya orang-orang yang punya ahli dalam mendapatkan bahan bakar yang kalorinya bisa memenuhi persyaratan untuk dipakai sebagai pengganti batu bara dalam industri semen. Terima kasih Pak Sandi, kira-kira itu Pak. Dan juga tadi Pak Eko menyampaikan upaya-upaya menurunkan kadar air ya Pak ya. Hal ini dilakukan dan ini penting sekali supaya memastikan bahwa apapun proses pengolahannya itu mau diperas, dia mau pakai windrow composting, dia mau ditutup dengan semacam cover membran, kemudian dia diaerasi. Yang penting adalah kadar airnya bisa turun ya Pak Eko ya. Karena tujuannya ini karena berakhir di proses pembakaran gitu. Oleh karena proses pembakaran musuhnya air. Oleh karena gimana supaya kadar air turun. Baik. Terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Baik. Baik, mungkin ada tadi dari berdasarkan urutan Bu Ita Sudono dari Holcim, Bu, silakan ingin menyampaikan sedikit terkait dengan TPST di RDF di Jeruk Legi Cilacap, silakan Ibu. Iya, terima kasih Mas Andi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sekedar komen aja tadi ke paparannya Pak Eko, Pak. Halaman 9, sepertinya Pak Eko kan memaparkan ada 40% produk, terus 30% inert, 30% masuk landfill. Mungkin diupdate aja Pak, sekarang hasilnya itu sekitar 45%, lalu kemudian inert juga dimanfaatkan untuk masuk ke pabrik semen, dan 30% untuk masuk landfill itu sebenarnya nggak ada Pak. Jadi itu menguap menjadi uap gitu ya, jadi keringnya udah tinggal produk dan inert itu Pak, jadi tidak ada volume yang masuk ke landfill. Sehingga sekarang posisinya RDF Cilacap itu zero waste Pak. Alhamdulillah udah zero waste karena sudah terangkut semua ke pabrik semen. Itu Pak komen saya Mas Andi, itu aja. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Ita tadi atas informasinya. Ini menjadi updating kita juga ya kepada terkait dengan kinerja TPST di RDF di Cilacap di Kecamatan Jeruk Legi. Terima kasih Bu Ita. Bagaimana bila RDF ini tercampur dengan sampah berbahaya ya, hazardous waste ya. Nah, gini, sebelum saya sampai menjawab ini, saya sampaikan bahwa apabila ada sampah anorganik yang bersifat B3 masuk ke dalam RDF, itu artinya sistem pengelolaan sampah kotanya di tempat itu belum benar. Artinya sampah rumah sakit bisa masuk ke dalam sampah biasa itu menjadi satu proses yang tidak boleh dilakukan ya. Sampah rumah sakit itu bersifat hazardous waste yang dikelola oleh rumah sakit itu sendiri atau oleh institusi yang menangani bahan berbahaya. Ya. Nah, untuk RDF penggunaan sampah yang
hazardous waste ini tidak direkomendasikan. Oleh karena itu, untuk institusi ataupun instalasi pengolahan RDF yang menggunakan sampah kota harus menggunakan sampah yang tidak berupa sampah berbahaya, ya. Nah, sudah tentu ini akan menjadi permasalahan apabila nanti dibakar. Ini isunya sudah saya jelaskan di awal pengalaman dari Singapura. Singapura itu meneliti juga sampah, ya. Mereka berupaya untuk bisa menggunakan RDF ini dengan kalor yang tinggi, ya. Karena mereka menggunakan standar di Eropa, di Singapura itu, ya, di Inggris. Nah, oleh karena itu dia akan menggunakan segala macam sampah yang mereka teliti. Salah satunya tadi dengan landfill mining tadi, yang Ibu ini juga ternyata meningkatkan konsentrasi logam berat, di mana sampah-sampah itu ternyata di dalam landfill itu tercampur dengan logam berat, yang membahayakan pada saat proses pembakaran, sehingga efluen yang keluar dari hasil pembakaran itu akan mengandung bahan-bahan berbahaya, ya, karena sampah itu dari rumah tangga pun banyak mengandung logam-logam berat seperti baterai ataupun lampu-lampu neon yang dibuang ke TPA itu juga menghasilkan logam berat yang diambil untuk diolah menjadi RDF, itu menjadi berbahaya, ya. Jadi memang tidak direkomendasikan, pengalaman di Singapura ya, untuk menggunakan. Mungkin gitu jawabannya Pak Sandi. Bagaimana bahan baku ya Pak? Pertanyaan tadi berikutnya, bahan baku apakah dipilah dulu atau sudah saja sampah yang ada? Nah, ini kembali kepada biaya, karena memilah itu kan memerlukan biaya, Pak. Jadi kalau kita ambil sampah yang ada, ingin cepat-cepat itu diolah, ya sudah. Artinya alat yang kita bangun di proses RDF ini harus kita lengkapi dengan alat pemilahan. Tidak oleh orang di depan, tetapi di dalam instalasi ini kita harus set juga satu perlengkapan yang bisa memilah sampah yang memang khusus untuk proses RDF ini. Jadi tidak semua bisa cocok. Yang pasti tadi sudah disampaikan di awal, organik itu lebih ramah dibandingkan yang non organik. Kemudian kalau dipilah juga itu juga ada yang pilah besar, pilah jenis gitu ya, volume besaran dan jenis. Ini juga memerlukan satu alat tersendiri untuk memprosesnya. Jadi kembali kepada biaya, nanti kalau mereka tidak pilah di depan ya berarti kita pilah di dalam, tapi konsekuensinya tentunya ada peningkatan biaya. Jadi akhirnya ya sama juga gitu. Ini yang perlu dicek ke situ. Kira-kira itu Pak Sandi. Nah, pertanyaan berikutnya apalah, dapatkah RDF seperti yang diproduksi untuk pabrik semen tersebut digunakan secara langsung untuk BBJB Covarin PLTU? Oke, pertama tadi saya sudah sampaikan, saya sedikit mengulang bahwa secara kelas masing-masing itu kalau moisture hanya kelas 3, NCV kelas 3, tapi klor dan sulfur dia bisa memenuhi BBJB kelas 1 dan ash itu kelas 3. Artinya secara umum kualitasnya memenuhi standar BBJB kelas 3, tetapi tidak memenuhi standar spesifikasi material organik. Dari sisi ukuran juga produk SBI lebih besar. Artinya kalau menggunakan produk SBI perlu ada lagi penambahan fine shredding, perlu dikecilkan lagi ukurannya, dan juga tentunya ada penambahan distrik di situ, dan untuk perlu juga ada dilakukan pelletisasi kalau untuk pulverized coal. Di sini artinya perlu penambahan investasi di pelletizer yang tentunya membutuhkan listrik, dan untuk bisa memenuhi HGI-nya, High Growth Gradability Index yang dibutuhkan, diperlukan penambahan aditif. Jadi intinya RDF yang ada Cilacap tidak bisa secara langsung dimanfaatkan sebagai BBJB di pembangkit PLTU. Dan kesimpulan yang saya dapatkan adalah RDF untuk pabrik semen itu proses produksinya berbeda dengan proses produksi BBJB. Kalau ingin diharapkan dengan tingkat kehandalan yang sama, itu membutuhkan investasi yang lebih besar. Itu kesimpulan topik.
Informasi terakhir yang Bapak sampaikan tadi sudah memberikan gambaran kepada saya bahwa kita lihat dengan ukuran 120 ton saja, itu kalau kita gabungkan kontribusi dari SBI dengan kontribusi dari Pemda itu sudah hampir mencapai 500.000. Nah, maka kalau kita sampai ke 1 juta ton misalnya gitu ya, atau 200.000 ton, itu pasti akan mencapai 1 juta ya, kontribusinya kan begitu ya. Nah, saya kira sangat tinggi seperti apa Bapak sampaikan tadi. Nah, informasi yang disampaikan oleh Pak Menko itu bahwa TPV-nya nggak ada gitu, TPV-nya nggak ada. Tetapi kalau saya lihat tadi kan ada kontribusi Pemda sudah ada, kontribusi dari SBI ada, belum lagi ada bantuan dari Unilever ada, gitu kan, belum lagi bantuan dari LHK, dari PUPR, dari lain-lain. Kalau itu bisa semua biaya itu kita keluarkan dan dia investasi murni, ya bisnis ini tidak layak ya Pak Adelia. Biaya produksi berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan data dari apa yang sudah beredar dari informasi yang PT SDI dan informasi yang saya miliki sendiri dari untuk PSL Kota Tangerang. Oke, kalau kita melihat, saya untuk memberikan gambaran sedikit metode perhitungannya adalah kalau ini tadi saya mengambil dari datanya Pak Agunan di paparan tanggal 7 Juli, itu adalah kira-kira total harga produksi pengolahan sampahnya itu tadi Rp610.229. Itu kalau 1 ton sampah menjadi 42,42 ton RDF, itu maka total biaya untuk memproduksi RDF tersebut adalah 1,5 juta. Nah, jadinya artinya apabila harga jual RDF tidak mampu menutupi biaya produksi, sudah pasti kalau ini dilakukan oleh badan usaha itu ya rugi gitu, karena harga jual tentunya harus lebih tinggi daripada harga produksi. Jadi kerugian itulah yang harus ditutup dengan BLPS. Bagaimana B3 menyelesaikan sampah di TPA Surabaya? Apakah menggunakan molding pengganti briket plastik? Atau menggunakan pirolisis? Apakah menggunakan slow pirolisis atau fast pirolisis? Atau bahkan lebih canggih lagi? Apakah B3 hanya membuat hasil sampah organik kering, BBJP, dijual murah begitu saja ke pabrik semen dan PLTU? Atau malah B3 bisa membuat 90.000 kakak rumah tangga di Surabaya mendapat gas murah setiap hari sampai 20 tahun ke depan? Bersambung ke video selanjutnya.